Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Jauhari, yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, dan para jamaah yang hadir di tempat ini, ana ucapkan kepada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Cerita Bapak Herman tadi tentang proses perjuangan dan pengorbanan sehingga terwujudkan apa yang dicita-citakan, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka segala puji, segala puja hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah membantu kita untuk dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Usahakan di penghujung setiap sholat kita mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kalau berdiri di depan kuburan, beliau itu menangis hatta balla lihyatahu, sampai jenggotnya itu basah karena air matanya. Orang-orang heran. Tadhkurul jannah wan nar, engkau mengingat surga dan neraka, tapi engkau nggak nangis kayak gini. Tapi engkau kalau lihat kuburan, kok engkau menangis? Kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Fa in naja min, kalau selamat nih orang ini di kuburan, fama ba'dahu aisarun alaih, yang sesudahnya akan lebih mudah bagi dia. Wa in lam yanju, tapi kalau di kuburan aja nggak selamat, maka yang sesudahnya akan lebih berat lagi. Dan Utsman juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdal minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan kecuali kuburan itu lebih menakutkan daripada semua yang pernah aku lihat. Ya bayangin jemaah, kita awalnya ada di rumah, makan sama keluarga, naik mobil, menikmati alam yang luas seperti ini. Tahu-tahu keluarga kita tidak mau menerima kita lagi. Tidak mau nerima bapak. Cepetan bapak wis tokno. Ya Allah, bayangkan ibu yang selama ini membesarkan anak-anaknya,
yang katanya anak-anak mereka mencintai ibunda mereka, mereka berbakti kepada orang tua mereka, tapi tatkala waktu orang tuanya habis, anaknya itu nggak butuh waktu lama untuk mengeluarkan orang tua dari rumahnya. Mereka tidak berpikir kita tunggu 2 hari, nggak ada. Kalau bisa hari itu juga keluar dari rumah kita. Wallahi jemaah, seakan-akan kita tidak punya peran apa-apa membangun rumah itu. Tapi itulah kehidupan dunia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak kalian mengingat pemutus, penghancur kelezatan. Apa? Al-maut. Kematian. Dan kematian ini seperti buah mangga. Nggak harus yang tua jatuh duluan. Kadangkala pentil-pentil wis lukur. Makanya kemarin pada saat COVID ini mengganas mungkin ya. Kadangkala anak terlihat mati lebih dahulu dari bapaknya. Ada seorang teman di Sidoarjo, dia mengatakan, Ustadz Fulan satu keluarga kena COVID. Yang berangkat lebih dahulu anaknya. Sepekan kemudian bapaknya meninggal dunia. Kalau setelah kematian itu jamaah nggak ada apa-apa, mati dikubur, wis mari, ditinggal sama keluarganya di rumah nangis, pirang dino nangis. Berapa jam keluarga kita menangisi kita? 1 jam. Kering air mata mereka. Dapat 3 hari, 10 hari. Ya apa urusan warisan nih? Jadi ini tidak boleh menunda-nunda. Masya Allah. Ya memang sahih. Bapaknya udah selesai. Mau bapaknya di kuburan langsung dibagi waris, nggak apa-apa. Karena sudah pasti harus mati bapaknya. Karena warisan itu boleh dibagi tatkala diyakini bapaknya wis mati. Ahibati fillah. Setelah kita meninggal dunia, ditinggal sama keluarga kita di tempat yang sempit, walaupun kata Pak Herman ada jalannya, pakai mobil pacet, tempatnya cilik, sesuai dengan amalannya. Walaupun tadi mungkin kelihatannya atasnya api, yang di dalam kuburan wallahu a'lam bishawab, bisa jadi tempat dia raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Keluarganya menangis, keluarganya bersedih. Ternyata yang mati berbahagia di sana. Kalau dia orang soleh, kuburannya itu diluaskan madda basari, sepanjang dia memandang. Kalau rumah dia cuma 100 meter, kalau mungkin orang kaya kamarnya saja 100 meter, nih orang di kuburan yang sempit ternyata maddan basar. Sepanjang dia memandang itu, dia luas sekali. Kemudian dalam hadis Bara bin Azib dijelaskan, dibukakan buat orang ini babun ilal jannah, pintu ke surga. Kita sampai sekarang tidak melihat surga, tapi yang di kuburan nanti Allah tampakkan. Kalau dia orang soleh, Allah tampakkan kepadanya neraka dulu. Ini tempatmu di neraka kalau engkau tidak baik.
Kalau engkau tidak beriman, Allah telah gantikan buat engkau tempatmu di surga. Sehingga orang ini semakin berbahagia tatkala melihat surga selesai melihat neraka. Fayatihi rihuha wa rawha. Dia di sana di tempat yang sempit itu, Masya Allah, dia mencium aroma surga, dia mendapatkan segarnya surga. Lalu dia mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluh, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah, dirikan kiamat. Kenapa? Dia tinggal nunggu kiamat bisa masuk surga. Tapi kalau dia nggak soleh, fasik, fajir, apalagi kafir, maka Allah akan bukakan bagi dia pintu ke surga. Dia lihat, dia sempat melihat surga, lalu ditutup, ditunjukkan kepadanya neraka. Ini tempat. Datang panasnya neraka, aromanya yang busuk. Walaupun di atas kuburannya indah, walaupun mungkin dia dikuburkan, ada kuburan di Jakarta yang mahal itu apa namanya? Green Hill. Masya Allah, Green Hill mereka. Walaupun kuburan di atasnya bagus sekali, tapi tergantung amalannya. Siapa saja yang berangkat ke Madinah, lalu dia berkunjung ke Baqiul Gharqad, dia akan melihat kuburan para sahabat itu tandus. Tidak ada satupun pohon yang berada di atasnya. Kering, panas. Tapi para sahabat yang ada di dalam, mereka bisa jadi berada dalam taman-taman yang hijau, yang nikmat. Maka ahibati fillah, bagaimana supaya kita masuk surga? Yang kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat kita. Kita perlu berbincang tentang kenapa kita kok ada di dunia. Bukankah bapak dan ibu kita dulunya di surga? Kok tahu-tahu kita di tempat yang seperti ini? Ono covid, sing loro, sing sakit, gempa. Kenapa kita berada di sini? Kita berada di sini karena satu dosa. Satu dosa. Berapa sih dosa yang dikerjakan Nabi Adam? Satu. Terus yo apa kita balik mlebu surga linggowo 1000 dosa. Satu dosa aja dikeluarkan dari surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ketika memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga. Bersama iblis juga turun di bumi ini. Qulna bita minha jami'an. Kalian semua turun bersama-sama dari surga Allah Azza wa Jalla. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian musuh buat yang lain. Jadi jamaah kita nggak pernah koncoan dengan setan. Maka jangan pernah percaya dengan rayuan setan. Setan sudah merayu bapak kita. Setan tuh ngomong apa sih sama Nabi Adam? Manis semua omongan setan itu. Iblis, bapaknya setan ini. Dia mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kamu mau nggak aku kasih tahu buah khuldi? Yang ngomong buah khuldi itu siapa? Iblis. Maka antum jangan ikut-ikut iblis.
Iblis yang ngomongin, mau nggak kau? Aku kasih tahu pohon kekekalan. Iblis ini nakut-nakutin, engkau bakal mati gitu. Maka kau kalau makan pohon itu, engkau akan kekal dan abadi. Wa mulkin la yabla, dan sebuah kerajaan yang tidak ada habisnya. Padahal Adam udah dikasih tahu sama Allah, engkau hidup di surga semaumu. Enggak ada yang dilarang di surga itu. Semuanya boleh kau makan kecuali satu. Tapi memang manusia itu jemaah, yang dilarang itu malah penasaran. Kalau bapak-bapak ngomong sama istrinya, nanti pulang bersih-bersih rumah, ngomong, "Dek, semua lemari ini boleh dibuka kecuali yang ini, ojo dibuka." Kira-kira ibu-ibu ngenteni bojone metu dibuka langsung. Karena itu padahal nggak ada apa-apa. Ya seperti pohon yang Nabi Adam dilarang, nggak ada apa-apa. Hanya Allah ingin menguji ketaatan hamba. Dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali itu berbahaya sebenarnya buat manusia. Tapi Nabi Adam nggak tahan. Bersama juga Hawa yang ikut terayu godaan iblis. Akhirnya Allah turunkan dari surga dan Allah berpesan, sebagian kalian musuh buat sebagian lain. Berarti kita nggak pernah berteman dengan syaitan. Lalu Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, bakal turun petunjuk. Kalau turun petunjuk dari aku, artinya orang kalau sudah ditaruh di bumi ini, dia kalau kepingin balik ke surga, ya ikutin petunjuk, ikutin petanya. Mau balik ke surga itu ternyata ada petanya. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang mengikuti petunjukku pasti dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan menderita. Allah turunkan petunjuk Nabi Nuh alaihissalam, tapi kaumnya tidak mau mengikuti petunjuk. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan. Kemudian Allah kirim Nabi Hud, kaumnya juga nggak mau. Allah hancurkan mereka. Allah kirim Nabi Soleh, kaumnya menantang, meminta mukjizat. Kalau engkau Nabi, keluarkan dari batu itu onta. Allah keluarkan onta. Beriman? Enggak. Ontanya malah dibunuh sama mereka. Allah kirimkan Nabi Lut, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa alaihissalam. Itu petunjuk yang Allah kirimkan agar manusia bisa balik ke surga. Dunia ini jemaah, sijnul mukmin, penjara buat orang beriman. Ndak enak orang di dunia ini. Titik-titik haram, ndak oleh haram tok. Gunung haram. Terus yang halal itu banyak. Coba berangkat ke Pasar Tanjung, kasih anak duit 1 juta, belikan 10 item yang haram di Pasar Tanjung. Ngeluh dia sama, ya Allah, ini sing haram nih. Mungkin dia ketemu babi sana, ketemu mungkin khomer ada, pas cuma 2, sisanya jagung halal, iki sayuran kabeh halal. Ya Allah. Tapi manusia itu kalau dilarang, dia merasa terkekang. Padahal larangan Allah nggak banyak. Tapi Nabi SAW mengatakan dunia ini sijnul mukmin, penjara buat orang beriman. Karena kita harus ikut aturan. Kalau kepingin balik ke surga, wa jannatul kafir,
dan surganya orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang beriman yang hidupnya nikmat di dunia, tetap dia di penjara. Apalagi dibandingkan dengan nikmat yang Allah akan berikan di surga nanti. Kemudian jamaah, setelah Nabi Musa, kita tahu cerita Fir'aun yang Allah tenggelamkan. Nabi Isa alaihissalam. Dan bagaimana umat Yahudi berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Allah angkat Nabi Isa. Kemudian petunjuk yang terakhir, siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu petunjuk yang terakhir. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, apapun agamanya, mau Yahudi, mau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan Al-Quranul Karim ini, melainkan kalau dia mati, dia akan menjadi penghuni neraka dan bakalan masuk surga. Yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Adapun orang yang berpaling dari peringatan-peringatanku, Quran dibacakan tidak diamalkan, Quran diturunkan hanya dijadikan pajangan, bukan diamalkan dalam kehidupan ini. Berpaling dari peringatanku, apa yang Allah akan berikan kepada dia? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan jadikan buat dia, ini ketetapan Allah, ini keputusan, kehidupan yang sempit, penuh dengan penderitaan. Walaupun kaya raya, orang kalau melihat orang itu, ya Allah, tik senengi wong iki yo. Masya Allah, omai gede, mobilnya banyak. Kalau lihat di kamera tersenyum terus lah. Allah sebutkan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit, jemaah. Allah berfirman di ayat lainnya, fala tu'jibka amwaluhum wala auladum. Engkau itu jangan heran sama hartanya mereka, jangan takjub dengan anak-anak mereka yang mungkin kelihatannya sukses, berhasil. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kenapa? Allah itu hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jadi hartanya itu azab sebenarnya. Anak-anaknya azab buat orang tuanya. Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, atau doa ini dinisbatkan kepada Nabi Daud juga. Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku, ya Allah. Kapan harta itu jadi azab? Ketika kita dikuasai sama harta. Mau sedekah mikir. Seharusnya yang mikir itu harta, bukan kita. Loh, harta ini punya siapa? Punya anak. Terserah anak mau sedekahkan berapa. Tapi ada ketakutan di diri kita. Jadi azab harta itu. Bahkan ada orang yang siang malam mengumpulkan harta, tahu-tahu mati ditinggal semua harta.
Kita dapat melihat orang-orang non-muslim yang hartanya triliunan jamaah, ditinggal hartanya. Loh, terus gaya opo boleh kesel itu gaya opo? Engkau mengumpulkan harta sampai punya 100 triliun, terus mati, 1 rupiah pun tidak ada sing digowo. Kan berarti azab selama ini dia kerja mengumpulkan itu. Seharusnya kau bawa mati. Enggak, dia nggak mau bawa mati. Maka Allah sudah tetapkan, Allah akan memberikan kehidupan yang sempit buat orang itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan setelah dia mati di kuburan dalam penantian yang panjang. Kuburannya menjadi lubang-lubang neraka. Kemudian pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Dia keluar dari kuburan nggak ngelihat dia. Jalannya nabrak-nabrak. Akan ada yang menyeru supaya mereka berkumpul kepada mahsyar. Maka dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta ya Allah? Wa qad kuntu basira. Aku dulu bisa ngelihat. Sekarang kenapa buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Engkau tahu sebabnya apa? Allah cerita tentang masa yang akan datang kepada kita supaya kita ambil pelajaran. Begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau abaikan ayat-ayat itu, maka hari ini engkau diabaikan, engkau dilupakan. Wallahi na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang diancam masuk neraka. Dan alhamdulillah ayat-ayat itu kebanyakan di surat-surat pendek, di juz amma, yang seharusnya kita itu berusaha untuk menghafal juz amma ini sama artinya. Karena yang banyak dibaca di masjid surat panjang, surat pendek. Surat pendek dawa titik imami, sopo imami? Astagfirullah. Nah, contoh kita lihat Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Allah sebutkan celaka, wail. Wail itu di antara maknanya adalah nama lembah yang berada di neraka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kerjanya mengumpat, memaki, menghina. Kerjanya apa orang ini? Jama'a malan, kerjanya mengumpulkan harta. Dia kumpulkan harta. Wa'addadah, ngitung, dihitung terus duit. Ada orang yang ndak mari-mari ngitung duit di dompet itu loh, piro duit telem. Kita lihat ada orang-orang yang kerjanya cuma melihat jumlah nominal di ATM. Kita di masa ini kini kita lihat orang-orang memamerkan berapa jumlah nol. Loh, kayak apa nol sing akeh? Mati ditinggal. Tapi orang ini kerjanya ngumpulkan uang, ngumpulkan uang. Yahsabu anna malahu akhlad. Allah juga berfirman,
Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kau melihat enggak orang yang mendustakan hari pembalasan, hari perhitungan? Kayak apa orang itu sih? Ya, orang itu sifatnya anania, mikirna awake dhewe. Sama anak yatim gak peduli, orang miskin gak peduli, kurang lebih sama, mikirin dunia dong. Terus Allah sebutkan fawailul lil musallin. Ada orang Islam, kalau tadi memang gak percaya sama kiamat, tapi ini orang wong Islam celaka, sholat dia, sholat, fawailul lil musallin. Makanya kadang-kala ada orang yang ngomong sama Ustaz gak usah ngomong ya apa sholat sing kena, sing penting sholat Ustaz. Loh, ana wong sholat mlebu neraka. Kenapa orang sholat masuk neraka? Fawailul lil musallin, karena sholatnya nggak benar. Ini bicara orang Islam, orang yang sembahyang. Kenapa dia celaka? Allah sebutkan alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi saenake dhewe. Kalau eling salat. Anak kadang kala kesian cuma kita ini punya tanggung jawab besar ya. Banyak saudara-saudara kita muslim yang kerjanya susah, yang kuli bangunan, panas kerjanya itu, tidak sembahyang. Kalaupun ditanya, Mas, tidak sembahyang Mas, kotor bajunya. Loh, lek kotor ya ganti. Kadang-kala sholat nunggu di akhir waktu. Allah katakan fawailul lil musallin. Sahur, semuanya dia sholat. Bicara waktunya, rukunnya, syaratnya. Sampai subhanallah, ana kok dengar hadis ini merinding jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang Islam yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak diterima. Allahu Akbar. Jadi jangan merasa aku sembahyang loh. Ada orang sholat masuk neraka loh. Karena sakarpe dhewe sholatnya. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang ada dalam benak dia, yang penting aku sembahyang. Hati-hati. Sahur, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh para ulama. Alladzina hum yura'un, riya, salatnya karena ingin pamer, ingin dicelok wong. Ahibati fillah, orang-orang munafik itu sholat. Apalagi kalau Jumatan, karena banyak yang lihat. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Isya sama subuh. Kalau sholat duhur, sholat dia, berangkat ke masjid loh orang munafik itu. Di masa Nabi Muhammad SAW, makmumnya itu sebagian ya orang-orang munafik. Kadang kala selesai sholat subuh, Nabi SAW bertanya, asyahidun fulan, fulan sholat enggak? Ditanya namanya, fulan sholat enggak? Fulan sholat enggak? Enggak ya Rasul. Lalu beliau sebutkan tentang bagaimana sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin. Sholat isya sama subuh. Kalau zuhur kelihatan orang dia ke masjid,
naik sepeda motor, assalamualaikum, nak masjid bulan. Iya. Besok sopo sing delok. Budal masjid tutupan kabeh mau. Balik yo ae. Karena memang dia salat ria. Maka ini di surat-surat pendek ini ada penjelasan tentang kalau kita mau masuk surga, kita tinggal amalkan. Wa yamna'unal ma'un. Lihat, sholatnya udah gak benar, muamalah sama manusia, hablum minan nasnya gak baik. Wa yamna'unal ma'un. Nah, dia subhanallah, tonggoni pinjem sepeda motor dah oleh, pinjem panci dah ono, nyelang salam engkau ndak balik, enggak wis. Jadi memang ma'un ini adalah hal-hal yang bermanfaat yang bisa dipinjamkan, tapi tidak berkurang jemaah. Artinya kalau dipinjam sama tonggo, panci dipinjam sama tonggo, apa balik bolong ya? Bolong enggak sebenarnya. Tapi bakhil orang ini. Kita lihat orang ini hablum minallahnya udah buruk, sama manusia juga nggak baik. Yang terakhir di surat An-Nazi'at, masuk juz amma. Jadi harapan anak ya kita bisa hafal juz amma ini. Paling enggak orang Islam itu hafalan Qur'annya melok umure. Umur 50 berapa surat? Telu. Loh, umur 50 telu. 50 tahun ngapain? Apa nggak bisa tiap tahun satu surat? Tiap tahun dulu jam. Ojo arek-arek di pondok tahfidz setahun 30 juz enggak wis kita. Bismillah sudah. Tiap tahun satu surat, surat pendek. Juz amma. Juz amma itu berapa surat? 37. Berarti sing umure 37 paling enggak hafal 37 surat. Di surat An-Nazi'at juz amma ini hampir semuanya turun di Mekah kecuali 3 surat. Menceritakan tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Di surat An-Nazi'at Allah sebutkan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batasannya, tidak ikut aturan semau dia, dan dia mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempatnya neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, disidang, dihadapkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh, dia takut dengan makom Allah dan dia berusaha menahan nafsunya. Kita semua punya nafsu. Orang beriman berusaha nafsunya surga tempat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat mengamalkan petunjuk yang Allah turunkan dan mengajak keluarga kita semua untuk masuk surga bersama-sama. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.